Apakah setelah datang kiamat awal tadi, kiamat yang pertama tadi, seluruh peradaban musnah habis? Mungkin disinilah yang akan sedikit kami sampaikan sesuai dengan apa yang kami dapatkan. Peradaban tersebut masih ada, walaupun tidak terlalu banyak atau gimana gitu. Namun peradaban tersebut tetap tersisa. Cuman karena kehendak yang Maha Pencipta ini juga, peradaban tersebut dikasih garis pembatas atau dikasih tabir atau disekat, dikasihkan ruang lain yang mungkin sering disebut oleh kasepuan atau ahli-ahli kebatinan atau orang yang menjalani tentang perjalanan Satrio Piningit Ratu Adil di akhir zaman ini disebut dengan alam sebelah. Karena kalau kita bahas ke sana, mungkin orang-orang awam ataupun yang benar-benar tidak menghayati atau mendalami ke dunia sana hanya disebut dengan satu kata, yaitu alam gaib. Karena memang pada prinsipnya kalau kami sampaikan di sini bahwa alam gaib itu Masya Allah maha luas, maha banyak sekali, berlapis-lapis, tidak cuma satu. Karena disitulah masing-masing makhluk ciptaan Sang Pencipta ini dikasih garis pembatas dan tidak bisa saling berhubungan dengan satu yang lainnya karena memang berbeda alam. Seperti juga dengan jiwa, seperti juga dengan nyawa, sukma, malaikat, kodamullah dan lain sebagainya, itu mempunyai alam yang berbeda-beda, yang satu sama lain tidak saling mengetahui kecuali satu dua di antara mereka yang diberikan izin oleh Sang Pencipta, yaitu yang memiliki ilmu hikmah atau ilmu kehidupan yang sesungguhnya. Begitu juga dengan peradaban yang berjalan pada masa keturunan Nabiullah Adam ini. Tidak semua bisa mengetahui atau bisa memahami atau tertarik ke dunia itu. Hanya satu dua yang memang benar-benar mendapatkan rahmat Sang Pencipta ini sehingga diberikan pengetahuan tentang ilmu gaib walaupun cuman sedikit atau tidak banyak. Nah, intisari dari perjanjian tersebutlah yang sesungguhnya dituntut atau ditagih oleh Eyang Semar. Jadi penagihan daripada tagih janji ini sebenarnya tidak cuman sekali saja terjadi sekarang ini, cuman itu setiap periode tertentu sudah digariskan dan ditentukan di sana untuk saling ingat mengingatkan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasangan. Maka apa yang berhak mengatur di alam semesta ini pun juga berpasangan. Nah, maka ketika giliran Nabi Allah untuk mengisi alam semesta ini, untuk menjadi khalifah di atas bumi ini dalam perwujudan yang kami pahami sebagai perwujudan Nur Muhammad. Nah, ketika Nur Muhammad tersebut, makanya kebanyakan pada masa modern ini gampangnya orang menyebut dengan agama samawi. Nah, mungkin agama samawi yang pada akhir zaman ini diakuin atau dikenal itu peradaban dari Timur Tengah. Nah, karena memang peradaban dari Timur Tengah ini dari Trah Nur Muhammad ini tadi memang diberikan kuasa oleh Sang Pencipta, yaitu pengaturan tentang dunia dohir. Nah, maka akan condong untuk mempelajari segala sesuatu yang bersifat lahiriah, alam fisik, alam fisika, alam nyata yang bisa dilihat oleh penglihatan mata. Sedangkan yang berkaitan dengan kegoiban atau alam goib itu sebenarnya lebih condong kepada Eyang Semar. Nah, mungkin disinilah kami dibilang setuju juga kurang setuju kalau seandainya dibilang Eyang Semar itu adalah bangsa jin atau bangsa iblis dan lain sebagainya. Kami kurang setuju dengan dasar apa yang kami dapatkan dan kami sampaikan kepada saudara kita semuanya.
Nah, pada periode ini sebenarnya Sabdo Palon Nagih Janji yang dijanjikan ketika akhir perjalanan daripada kerajaan Majapahit, di mana peradaban budaya atau agama daripada Timur Tengah ini boleh berkembang, silahkan sebarkan, namun dalam prinsip jangan sampai melupakan jati diri, jangan sampai melupakan ciri-ciri alam raya diciptakan oleh Sang Pencipta. Karena memang alam raya ini diciptakan oleh Sang Pencipta jagat raya. Tuhan Sang Pencipta alam ini disengaja bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkarakter yang berbeda-beda. Tidak mungkin bisa dijadikan satu agama, tidak mungkin bisa dijadikan satu bahasa, tidak mungkin bisa dijadikan satu peradaban. Nah, sebenarnya yang ditagih adalah ketika kehidupan di dunia ini sudah mengarah ke fisik saja, ke fisika saja, ke akal dan logika saja. Karena walaupun menggunakan dasar agama samawi, kalau memang prinsip-prinsip kehidupan yang sesungguhnya tidak dihayati, tidak dicermati, nah disitulah ketika logika benar-benar menguasai akal logika manusia, sehingga menghilangkan atau mengkaburkan atau mengkafirkan segala sesuatu yang bersifat budaya kodrat dari Sang Ilahi, yang berbeda warna kulit, berbeda rambut, berbeda budaya, semuanya mau jadi satu budaya. Nah, disitulah yang ditagih bahwa kalau sampai diteruskan seperti itu, tidak akan terjadi keseimbangan atau terjadi gejolak besar sehingga alam tidak seimbang. Kalau dibiarkan saja, alam semesta ini akan terjadi kiamat yang secepatnya. Walaupun kiamat itu memang sudah dipastikan, namun kita diciptakan sebagai khalifah di atas bumi ini supaya meminimalisir, mengolah rasa, mengolah pikir, jangan sampai timpang sebelah atau kita menitik beratkan segala sesuatu itu ke satu titik. Titik apa itu? Yaitu titik akal dan pikiran. Sedangkan manusia hidup bisa sempurna itu apabila dia bisa menggunakan segala fasilitas yang telah dianugerahkan oleh Sang Pencipta kepada kita semua, yaitu akal pikiran, yaitu hati nurani, yaitu rasa. Nah, dengan semuanya yang kita pelajari itu, kalau memang bisa seimbang, disitulah mudah-mudahan insya Allah perbedaan demi perbedaan itu tidak akan menyakitkan di dalam pikiran, tidak akan menyakitkan di dalam hati, tidak akan saling mengecam, namun di situ lakum dinukum waliyatin, ibaratnya agamamu agamamu, agamaku agamaku, kaummu kaummu, kaumku kaumku, budayamu budayamu, budayaku budayaku. Nah, cuman karena kita ditakdirkan untuk menjadi makhluk sosial, makhluk yang selalu harus silaturahim, harus selalu menyambung rasa, menyambung persaudaraan. Walaupun kita hidup berbeda-beda, walaupun kita berbeda suku, berbeda bahasa, namun harus ada sesuatu hal yang bisa menyatukan. Seumpamanya bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini. Nah, banyak sekali ratusan bahasa daerah yang harus disatukan, maka ditemukan satu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, seperti mungkin kalau di Arab, bahasa Arab untuk menyatukannya. Nah, kalau di dunia barat, bahasa Inggris semua yang menyatukan. Sesungguhnya yang harus ditanamkan adalah ketika kita semuanya menyadari bahwa kita memang diciptakan berbeda-beda, tidak mungkin dijadikan satu. Kalau memang Tuhan berkehendak menjadikan umat ini satu, bukan suatu hal yang susah, bukan suatu yang sulit, namun itu bukan kehendak Tuhan. Nah, kalau kembali kepada inti prinsip dari apa yang akan kami sampaikan di sini, di mana Sabdo Palon Nagih Janji, mungkin pembahasan utama sebenarnya mengarah ke arah
perjanjian yang mungkin banyak orang menyampaikan perjanjian antara Syekh Subakir sama Eyang Semar. Ada juga yang mengatakan perjanjian antara Eyang Semar dan Kanjeng Sunan Kalijaga, dan juga yang lain-lainnya. Namun yang akan kami sampaikan di sini sesuai dengan yang kami dapatkan, bahwa yang ditagih itu ketika kestabilan alam ini sudah terancam. Karena silahkan, karena kita khususnya, maaf ngomong, karena kami meyakini bahwa suku Jawa ini khususnya itu ibaratnya itu memang diciptakan, ditakdirkan ibaratnya untuk bisa memomong atau sebagai pamomong, sebagai kakak atau sebagai orang tua. Makanya mudah-mudahan bagi siapa yang merasa orang Jawa kembali ke Jawanya, bahwa namanya Jawa itu ibaratnya adalah bangsa yang tua, makanya ada sangiran dan lain sebagainya. Dalam sejarah peradaban tersebut banyak sekali peradaban demi peradaban yang berkembang di situ. Dalam sejarah, kalau kita mau flashback kembali ke masa lalu, tidak bisa diingkari, memang bukti-bukti sejarah itu semuanya ada. Namun pada prinsipnya yang ditagih itu adalah perjanjian yang sesungguhnya, yaitu perjanjian awal dan juga perjanjian ketika manusia mau dilahirkan atau di dalam alam kandungan, yaitu perjanjian ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad yang ada di rahim seorang ibu. Nah, sebenarnya yang dituntut adalah kembali ke arah tersebut. Nah, kenapa harus menuntut? Supaya benar-benar terjaga kelestarian dan keseimbangan alam semesta. Nah, kenapa harus datang dari Nusantara, dan kenapa Nusantara harus dikembangkan? Karena pada prinsipnya apa yang ada di Nusantara ini khususnya itu adalah replika, itu adalah duplikat, itu adalah ciri-ciri sesuai yang digambarkan pada kitab suci, yaitu surga, di mana di Nusantara ini segala sesuatu yang berbeda dari penghuninya, dari binatangnya, dari tumbuhannya, dari pulau-pulaunya yang banyak sekali, itu memang ibaratnya itu bisa dibilang jati warna, sejatinya warna, karena beraneka ragam warna semuanya ada di situ. Nah, apabila keseragaman, keanekaragaman dari berbagai warna tersebut sampai dihilangkan atau mau dijadikan satu warna, bajunya harus sama semuanya, bahasanya harus sama semuanya, itu sama saja akan menghilangkan jati diri setiap kaum. Makanya prinsip perjanjian tersebut, prinsip daripada Sabdo Palon Nagih Janji adalah untuk mengembalikan jati diri masing-masing bangsa, masing-masing kaum, sehingga setiap manusia itu tidak kehilangan jati diri. Karena banyak sekali ilmu-ilmu spiritual atau ilmu tasawuf dan lain sebagainya yang menuju kepada Sang Pencipta alam ini, semuanya pasti mempunyai ciri khas masing-masing yang berbeda-beda, yang pada prinsipnya siapa yang bisa mengenali jati dirinya, siapa yang bisa mengenali dirinya, hanya orang tersebut yang benar-benar ada kemungkinan besar paling dekat untuk mengenal Sang Pencipta. Tanpa mengenali jati diri, manusia tidak mungkin bisa mengenali Sang Pencipta. Ketika tidak mengenali Sang Pencipta atau tidak mengenali jati diri, maka manusia ini akan kehilangan arah, akan terombang-ambing dalam kehidupan. Dan apabila sudah terombang-ambing dalam kehidupan, itulah bangsa halus atau alam sebelah atau makhluk gaib dari golongan jin, dari golongan iblis akan gampang sekali masuk ke dalam saraf kita, masuk ke dalam aliran darah kita untuk mempengaruhi cara pikir kita dan tindakan kita, sehingga kita mengarah ke arah tindakan yang benar-benar diarahkan ke arah yang diinginkan oleh makhluk-makhluk yang memang diciptakan untuk menggoda dan mengalihkan iman dan pikiran manusia ke arah kehancuran. Itu memang tugasnya.
Dan satu-satunya jalan untuk bisa kita terhindar dari itu semuanya hanyalah mengenali jati diri. Ketika mengenali jati diri, sama sekali tidak boleh melepas dari wedaran kasepuhan. Eling waspodo setiti nastiti ngati-hati. Kita harus selalu ingat dengan diri kita, ingat dengan agama kita, ingat dengan Tuhan kita, ingat dari mana kita diciptakan. Itulah ketika kita ingat itu semuanya, insya Allah disitulah kita tidak akan diumbang-ambingkan dalam kehidupan ini sehingga mengarah ke arah perpecahan. Karena memang kalau diterus-teruskan apa yang terjadi di alam semesta saat-saat ini, makin lama akan terjadi kekacauan. Karena memang kekacauan itu semuanya berasal dari hati atau jati diri kita. Ketika kita sudah tidak mengetahui jati diri kita, maka kita akan timbul saling curiga, was-was di dalam pikiran, was-was di dalam hatinya, sehingga saling curiga dan mencurigai antara satu dengan yang lainnya. Yang paling bahaya adalah dirinya sendiri mencurigai dirinya sendiri, mencurigai pikirannya sendiri, mencurigai ilmunya sendiri, mencurigai imannya sendiri. Nah, hanya dengan mengingat dan mengetahui jati diri itulah kedewasaan yang sesungguhnya setiap diri umat manusia di dunia ini akan terbentuk. Nah, ketika kedewasaan dan pengetahuan yang hakiki yang sesungguhnya tentang penciptaan manusia dan alam semesta inilah sehingga diciptakannya manusia untuk menjadi khalifah di atas bumi bisa tercapai. Karena menjadi khalifah, menjadi pemimpin di atas bumi ini tidak hanya bisa dilakukan dengan pengetahuan pikiran, pengetahuan fisika, dan pengetahuan umum yang lain, namun harus mengerti, memahami tentang jati diri, tentang Tuhan kita, sehingga kita memahami dan mengetahui untuk apa kita diciptakan. Kalau kita sudah tahu untuk apa kita diciptakan, disitulah kita akan mengetahui apa dan bagaimananya tugas masing-masing dari kita. Maka kita akan mengetahui ketika jati diri kita atau ibaratnya gen kita itu sebagai seorang petani, nah, lahir dan batin sudah mantap sebagai seorang petani, dia akan mengerjakan pertanian dengan totalitas yang sempurna. Begitu juga dengan bidang-bidang jati diri yang lain, seperti kelautannya, seperti teknologinya, seperti budayanya, seperti agamanya, dan lain sebagainya. Sehingga yang Islam benar-benar mengetahui jati dirinya sebagai seorang muslim, sebagai seorang Islam, memperdalam sesungguhnya ajaran yang sesungguhnya. Begitu juga yang Hindu, begitu juga yang Buddha, begitu juga yang Nasrani dan yang lain sebagainya, akan sama-sama semuanya memperdalam masing-masing apa yang diyakini sebagai ajaran dari Sang Pencipta. Namun diakui atau tidak, sesuai dengan pergeseran waktu dan kepentingan manusia, karena manusia hidup itu prinsipnya 90% manusia itu hidup dengan kepentingan. Nah, kepentingan rata-rata dari 90% itu adalah ke arah hawa, yaitu keinginan, yaitu ego, yaitu pribadi. Ketika orang itu melakukan segala sesuatu sudah berdasarkan kepentingan pribadi maupun golongan, nah, percaya atau tidak, itulah awal daripada kehancuran. Karena dia akan berusaha untuk mengalihkan semua apa yang tidak sealiran dengan dia atau tidak sepaham dengan dia untuk sepaham dengan dia. Namun bagi yang benar-benar sudah mengetahui tentang jati diri, disitulah dia akan sudah dewasa dalam bernalar, dewasa dalam merasa, dewasa dalam berpengetahuan, dewasa dalam pergaulan. Ketika sudah dewasa itu tadi, dia akan mengetahui memang alam semesta disengaja oleh Sang Maha Pencipta ini diciptakan berbeda-beda. Namun perbedaan tersebut bukan untuk menjadi alasan perpecahan atau kehancuran dan lain sebagainya. Namun perbedaan itu adalah wujud daripada warna sendiri.
Nah, ketika sudah benar-benar mengetahui warna yang sejatinya warna, bahwa tidak mungkin kehidupan ini hanya warna putih saja, karena mentang-mentang warna putih ada simbol kesucian semuanya harus berwarna putih. Karena ketika semuanya sudah berwarna putih atau berwarna hitam atau berwarna merah, itu tidak akan terjadi keindahan di dunia ini. Nah, karena hanya dengan berbeda-beda warna itu, tapi disatukan dalam satu kerangka atau satu bingkai yang sama, menjadi pemandangan yang indah, pemandangan yang sempurna, sehingga semakin sempurna pemandangan keindahan yang beraneka warna tersebut, menjadi mahal nilainya. Hanya dengan itu semuanya kita semua bisa bersatu. Maka sekali lagi kembali ke pokok permasalahannya, bahwa sabdo palon noyo ginggung, bahwa sabdo palon nagih janji di akhir zaman ini bukan semata-mata atau sekedar perjanjian 500 tahun yang lalu antara Syekh Subakir dengan yang sabdo palon, dengan Eyang Semar, ataupun Eyang Semar dengan Kanjeng Sunan Kalijaga dan yang lain sebagainya. Namun perjanjian yang ditagih di sini adalah perjanjian awal, perjanjian tengah, dan perjanjian akhir. Nah, jadi kalau kita sudah paham dan mengetahui itu semuanya, yang ditagih apa? Yang ditagih adalah ketika sebagian atau semua atau peradaban ini sudah condong ke arah satu warna atau ke arah satu titik, yaitu akal logika pikiran, sedangkan hati nurani sudah tidak dipakai lagi, hukum-hukum sudah bertentangan dengan hukum sang pencipta alam semesta ini, itu memang harus ada yang menagih. Karena memang sekarang ini adalah zaman akhir zaman, dimana kalau menurut keyakinan agama muslim atau kitab Al-Quran, bahwa Rasulullah Muhammad itu adalah Rasul utusan terakhir yang tidak akan pernah diturunkan utusan lain lagi. Makanya disinilah perjalanan akhir zaman ini sebutannya sudah bukan nabi, sudah bukan rasul, sudah bukan wali atau yang lain sebagainya, namun di sini adalah utusan akhir zaman ini. Setiap kitab suci, setiap budaya, semuanya meyakini turun-temurun diturunkan bahwa akan diturunkan di akhir zaman ini. Kalau dalam Al-Quran bersama munculnya Dajjal dikatakan akan kami turunkan hamba kami yang soleh, atau diturunkannya Isa Al-Masih, atau diturunkannya Imam Mahdi dan lain sebagainya. Sedangkan kalau keyakinan Jawa umpamanya, nah, akhir zaman ini akan turun yaitu Satrio Piningit yang akan menjadi Ratu Adil, yang akan mengadili dan merombak seluruh peradaban yang ada ini, dikembalikan kepada prinsip kehidupan yang sesungguhnya yang sudah dijanjikan sebelum manusia ini diciptakan, yaitu perjanjian awal antara Nurullah dan Nur Muhammad. Karena memang sudah gantian peradaban antara Nurullah Nur Muhammad ini tadi. Nah, ketika Nur Muhammad yang disimbolkan, yang kami simbolkan sebagai Nabiullah Adam, sedangkan Nurullah kami simbolkan sebagai Eyang Semar. Nah, disinilah Nurullah nagih janji mengingatkan atas perjanjian demi perjanjian tentang pengelolaan, tentang kekhalifahan, tentang pengaturan alam semesta di setiap periode yang sudah dianggap menyimpang dari aturan dasar.